menengadahkan tangan kita seraya berdoa. Rabbil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, di pagi yang hening, berkahi kegiatan kami Allah. Pada pagi hari ini kami mengadakan kegiatan PLS SMK SMTI Makassar. Mudahkan kami Allah. Ringankan kami melaksanakan kegiatan tersebut. Jadikan kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat bagi kami semua. Khususnya kepada seluruh siswa baru peserta PLS pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan ridha-Mu ya Allah, acara ini bisa memberi manfaat besar, memberi awal yang baik bagi peserta didik kami yang baru, agar benar-benar mereka mengerti dan memahami hal-hal yang mereka harus lakukan dalam kegiatan belajar mereka. Ya Allah, mudahkan kami Allah, jauhkanlah segala kesulitan dan mudahkanlah kami dalam melakukan kegiatan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah antar Monisa. Asik. Jangan Udin. Udin tenang. Udin. Acara selanjutnya. Ayo. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita menutup bersama acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan melangkah ke persiapan acara inti yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Sudirman SPD MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Kita istirahat dulu ya 2 menit untuk persiapan PLS-nya. Ada materi? Slide-nya ada semua. Udah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala SMK SMTI Makassar. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang. Saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan alumni, penerusan alumni. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Wakil Penjamin Mutu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Program Studi. Di sini telah hadir Kepala Program Studi Teknik Mekatronika, Ibu Kepala Program Studi Pengawasan Mutu, dan Bapak Kepala Program Studi Kimia Industri. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu wali kelas yang sempat hadir pada acara pengenalan lingkungan sekolah SMK SMT Makassar atau PLS pada kesempatan ini.
serta anak-anakku peserta didik baru SMK SMTI Makassar. Pertama-tama kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sehingga kita masih mampu untuk mengikuti kegiatan perdana. Menurut kami adalah kegiatan perdana bagi siswa-siswi baru SMK SMT Makassar. Yang kedua, salawat dan taslim kita curahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah kita merasakan pendidikan modern seperti yang kita rasakan ini. Seandainya tidak ada beliau, mungkin kita masih terjerembab atau terjerat di lembah kebodohan atau jahiliyah. Bapak dan Ibu serta anak-anakku peserta PLS yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya kegiatan PLS ini selama beberapa jam kemudian dan ke depan maksud saya. Dan sebelum memulai, barangkali saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian untuk kelancaran dan efektivitas kegiatan kita kali ini, mohon kiranya selama materi berlangsung dapat mematikan dulu atau mute dulu volume suaranya, karena di host kita di sini itu terkadang tidak bisa langsung memute semua peserta, karena mengingat jumlah peserta kita kali ini itu 100 lebih di Zoom meeting kita dan 100 lebih juga yang ada tergabung di live YouTube kita. Jadi kami minta partisipasinya dan kesadaran anak-anakku sekalian untuk bisa mematikan atau memute secara sukarela suaranya. Begitupun juga supaya sinyal gambar pemateri nanti itu bisa tampak bersih, tampak baik. Selama materi berlangsung, kami juga menganjurkan bisa untuk videonya di close terlebih dahulu. Dan nanti ketika ada sesi tanya jawab baru boleh diaktifkan kembali. Itu tidak apa-apa. Selama anakku dengan hikmat masih terus memperhatikan atau mendengarkan materi-materi yang akan berlangsung. Dan sekiranya nanti ada pertanyaan, untuk memudahkan host kami untuk memeriksa siapa-siapa yang ingin bertanya, boleh nanti melalui chat atau kirim pesan, boleh juga dengan secara langsung dengan menekan raise hand. Ya, jadi itu raise hand yang tampil itu mungkin bisa di-off-kan dulu ya. Jadi nanti kalau muncul raise hand berarti itu tandanya nanti peserta kami nyatakan akan bertanya. Jadi itulah yang nama-nama yang muncul raise hand-nya, itulah yang kami anggap akan bertanya secara langsung kepada pemateri kita. Saya kira bisa dipahami oleh seluruh peserta tentang sedikit tata cara atau aturan pelaksanaan PLS kita kali ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa rundown acara pengenalan lingkungan sekolah untuk tanggal 13 pada hari ini itu pelaksanaan PLS kita kali ini itu dimulai pada tanggal 13, 14, dan 15. Jadi itu akan berlangsung selama 3 hari. Dan rundown acara itu sudah di-share oleh panitia pelaksana, dalam hal ini koordinator panitia, Bapak Muhammad Rudi. Dan kalau sekiranya anak-anakku membutuhkan, boleh nanti menghubungi pihak panitia untuk meminta rundown acara PLS kita selama 3 hari ke depan. Untuk khusus hari ini, itu yang perlu kami sampaikan yang akan membawakan materi pengenalan lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah, pemateri pertama kita adalah Bapak Kepala SMK SMTI Makassar, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Sabri, MPD. Beliau akan memaparkan materi seputar tentang budaya kerja di Kementerian Perindustrian, termasuk di SMK SMTI Makassar, yaitu Insan Oke. Jadi ini karena namanya memang anak-anak sekalian baru pertama kali bergabung di SMK SMT Makassar, maka memang sangat perlu untuk diperkenalkan sebuah budaya kerja yang namanya Insan Oke. Insan Oke itu seperti apa? Nanti akan dikupas lebih banyak dan dijelaskan secara detail oleh Bapak pemateri kita. Dalam hal ini Bapak Kepala SMK SMT Makassar.
sesuai dengan rundown acara, nanti materi yang akan disampaikan itu kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Kemudian setelah Bapak Kepala SMK SMT Makassar, acara yang kedua adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Sabri. Bapak Muhammad Sabri Esos. Jadi bukan Dr. Andes, Esos. Dan beliau juga calon master, tidak lama lagi akan menjadi master. Amin. Materi yang akan dibawakan oleh beliau adalah pengenalan kurikulum, terutama sistem pembelajaran di SMK SMT Makassar, yaitu PDSI, pendidikan dual sistem, maaf ya, atau pendidikan sistem ganda. Ya, jadi seperti apa PDSI itu? Ada pola yang namanya 321. Nah, itu nanti yang akan dijalani oleh seluruh siswa-siswi SMK SMT Makassar, termasuk siswa-siswi baru. Seperti apa pola 321 itu nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dan insya Allah materi itu akan dibawakan oleh Pak Sabri selama 30 menit ke depan. Kemudian materi yang ketiga, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Gene MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Jadi seputar tata cara atau tata tertib sekolah kita seperti apa, kemudian apa-apa yang menjadi tugas siswa, apa-apa yang harus dilaksanakan, apa-apa yang menjadi tidak boleh dilakukan oleh siswa dan tidak boleh dilanggar, itu nanti akan dijelaskan semua oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Gene. Dan materi ini juga insya Allah akan dibawakan selama 30 menit ke depan. Baik para peserta yang saya hormati, kita akan melangkah ke materi pertama yang akan dipresentasikan atau disampaikan oleh Bapak Kepala SMK SMT Makassar, Bapak Dr. Andes Muhammad Sabri MPD. Materi kita berjudul Insan Industri adalah Insan Oke. Sebelum materi ini dimulai, sebelum kami serahkan kepada Bapak pemateri, kami harapkan sekali lagi anak-anakku bisa mendengarkan dengan hikmat, memperhatikan pemaparan beliau, dan ya kalau perlu menyiapkan catatan-catatan. Ya, dan nanti catatan-catatan itu akan diberikan tugas anak-anakku sekalian untuk membuat summary atau ringkasan materi per materi. Jadi setiap materi itu diharapkan ada ringkasannya dan nanti itu akan kami minta untuk dikirim ke wali kelas atau kapronya masing-masing. Ya, program studinya masing-masing. Jadi yang hadir pada saat ini itu akan kami mintai ringkasan materi yang telah diperhatikan atau yang telah diikuti oleh anak-anakku sekalian. Baik, tidak menunggu lama lagi, untuk materi pertama Bapak Dr. Andes Muhammad Sabri MPD, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para siswa, seperti apa yang sudah disampaikan oleh moderator. Jadi sebelum kita mulai acara ini, kita dengar dulu maknya Insan Oke. Jadi ya langsung. Teruskan aja.
Membangun bangsa budayanya, membangun negara bangunlah kemandiriannya. Indonesia sejahtera yang kuat ekonominya, Indonesia jaya yang tangguh industrinya. Insan lebih paradigmanya, integritas landasannya. Insan lebih paradigmanya, inovatif produktif kinerjanya. Insan lebih paradigmanya, kompetitif itulah pilihannya. Jayalah Indonesia Raya, jayalah Indonesia Raya. Membangun bangsa, bangun budayanya, membangun negara, bangunlah kemandiriannya. Indonesia sejahtera yang kuat ekonominya, Indonesia jaya yang tangguh industrinya. Insan lebih paradigmanya, integritas landasannya. Insan lebih paradigmanya, inovatif produktif kinerjanya. Insan lebih paradigmanya, kompetitif itulah pilihannya. Jayalah Indonesia Raya, jayalah Indonesia Raya. Ya, demikian adik-adik bahwa kita sudah mendengar lagu Insan Oke. Itu harus wajib dihafal ya. Kalau udah menjadi siswa SMK SMTI Makassar, adik-adik harus bisa menyanyikan lagu itu. Ya kalau bisa nanti saya mengharap kepada panitia PLS ini setiap pagi nyanyi bersama. Nah, nyanyi bersama. Bahkan nanti bisa menyanyikan satu persatu, bergiliran, bisa bergiliran, mulai dari tadi Insan Oke. Adik-adik seperti apa yang sudah adik-adik dengar di lagu itu, jadi sebenarnya di Insan Oke ini ada 5 nilai yang menjadi yang harus kita diinternalisasikan ke dalam diri kita, yaitu 5 nilai itu. Jadi Insan Oke itu sebenarnya merupakan perpanjangan itu. In itu adalah integritas, san itu profesional ya. Kemudian itu inovatif, kemudian produktif, kemudian itu kompetitif. Jadi ada 5 nilai yang harus dijadikan itu ya. Kalau bisa adik-adik ya, sebenarnya nanti ini ada rekaman di YouTube ya. Tetapi adik-adik ini nanti setiap session ini PLS ini itu harus dibuat ringkasannya. Ringkasannya itu maksimalnya 1 halaman. Nggak boleh lebih daripada 1 halaman. Ya. Jadi setiap ada 1 orang pemateri, ini pemateri pertama oleh saya sendiri ya, Jadi nanti materi saya ini nanti ditulis, diringkas dalam 1 halaman saja. Tapi adik-adik boleh tulis bebas dulu ya, apa yang disampaikan oleh pemateri, tulis bebas ya. Jadi siapkan bukunya, pennya ya.
Tapi boleh juga lihat YouTube, boleh juga lihat YouTube. Tapi kalau lihat YouTube tambah bandwidth lagi, nah itu tambah internet lagi, bukan internet lagi. Tapi kalau dengan udah disalin di buku, langsung dikasih ringkas, maksimal 1 halaman, minimal 1/3 halaman. Nah itu, ya minimal 1/3 halaman, jangan sampai satu baris saja dilaporkan. Nah, enggak boleh begitu. Nah itu. Jadi setengah halaman boleh, setengah halaman boleh. Nanti ringkasan itu dikumpulkan di WA. Adik-adik kan punya WA group waktu PSB kemarin, manfaatkan aja WA group itu. Ya, manfaatkan WA group itu. Jadi dipoto, tulisan itu dipoto, setelah dipoto kemudian dikirim ke WA grupnya. Kemudian namanya sesuai dengan nama adik-adik. Namanya begini, namanya nanti PM misalnya Fauzan, KI Ani, nah misalnya TM Robert. Nah, itu seperti begitu nanti namanya. Jadi di depan nama adik-adik itu ada jurusannya, singkatan jurusannya, yaitu adik-adik di sini kan ada 3 jurusan. Kimia industri, pengawasan mutu, teknik mekatronika. Kimia industri disingkat KI, kemudian pengawasan mutu disingkat PM, teknik mekatronika disingkat TM. Nah itu. Nanti pada kesempatan ini Bapak nanti akan menjelaskan pertama tentang Insanoke ini. Setelah Insanoke nanti kedua nanti akan dibahas visi misi sekolah kita. Nah itu. Jadi adik-adik itu nanti kalau sekolah di SMTI itu kemana nanti? Mau dijadikan apa oleh SMTI nanti? Nah itu. Apa yang akan sehingga setelah lulus nanti? Nah itu. Nah, kita mulai dari integritas tadi ya. Jadi integritas ini adalah suatu prinsip ya, atau moral kita. Orang itu berintegritas. Jadi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah di permukaan bumi ini, supaya kita bermanfaat di permukaan bumi ini, kita harus memiliki atau memegang teguh norma-norma yang berlaku di masyarakat atau prinsip-prinsip moral. Misalnya kalau kita punya agama, ya kita misalnya kalau agama Islam, yaitu kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Itu orang seperti itu yang disebutnya berintegritas. Nah, itu ada etikanya, ada prinsip-prinsipnya. Nah, itu prinsip-prinsip hidup atau apa itu masing-masing kita itu tentunya punya hal itu. Nah, itu yang disebut dengan integritas. Jadi adik-adik sebagai siswa SMK SMTI, nah itu tentunya harus tahu tata tertib SMTI. Nah, mungkin ada sesi sendiri nanti tentang tata tertib SMTI. Nah, pelaksanaan tata tertib itu kemudian kita berjuang untuk taat tunduk dengan tata tertib itu. Nah, itu disebut bahwa kita ini sudah berintegritas. Kalau seandainya adik-adik tidak taat dengan tata tertib, pulang sekolah sembarangan, tidak mau belajar, ya bebas, hidupnya bebas. Sepertinya tidak ada norma-normanya. Itu semau dia. Tidurnya pun tidak diatur. Itu. Akhirnya kesiangan tidurnya, kemudian terlambat datang ke sekolah. Setiap hari main terus. Itu orang yang seperti begitu, orang yang tidak memiliki integritas. Maka nilai-nilai integritas ini sangat dibutuhkan. Hidup kita ini akan menjadi bahagia kalau kita ini hidupnya berintegritas. Karena hidupnya ada normanya, ada yang harus kita taati. Di mana nanti adik-adik udah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu.
Ya kalau kita tidak baik, berarti kita banyak melanggar norma, melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah ini berarti orang ini tidak punya integritas. Integritasnya itu rendah. Nah itu. Kemudian yang kedua, ada lagi nilai yang kedua, yaitu nilai profesional. Nah, itu profesional. Jadi profesi. Profesional ini berasal dari kata profesi. Nah, profesi. Orang yang profesional itu, adik-adik, adalah orang yang suka bekerjanya tuntas. Selesai kerjanya. Kalau orang itu kerjanya tidak pernah selesai, itu orangnya tidak profesional. Contoh, adik-adik, tadi saya kasih tugas, nanti selesai materi ini langsung diringkas. Nah, nanti kalau orang yang profesional selesai kegiatan ini berapa menit dia udah selesai tugasnya. Nggak, tidak ditunda-tunda. Bukan berarti kita itu ngerjakan sesuatu itu nunggu moodnya, nunggu perasaan senang baru dikerjakan. Nah, orang seperti itu menunda-nunda waktu pekerjaannya dan pekerjaannya tidak pernah selesai, nah itu orang itu tidak profesional. Anggap saja kalau diistilahkan lawan dari profesional itu amatir. Amatir itu ya apa namanya itu kerja bakti lah, nah, seperti begitu. Nah, tapi kalau orang profesional itu betul-betul dia ada punya penuh rasa tanggung jawab, memiliki komitmen yang tinggi. Nah, itu. Dan juga kita bisa bekerja tuntas, bisa berkomitmen, ya, punya nilai tanggung jawab. Nah, kita ini harus memiliki dasar kompetensi, harus memiliki kompetensi, harus punya kemampuan. Jadi ini penting ini. Di dalam profesional itu kita bangun itu komitmen, kompetensi. Nah, itu. Bahkan adik-adik bisa selain itu komitmen, kompetensi, bisa juga kolaborasi. Nah, ini nanti bisa itu gampang sekarang. Kalau ada satu orang udah bikin ringkas, kirim ke temannya, tapi jangan langsung kamu kirim tulisan temanmu. Nah, itu tidak profesional. Kamu salin punya temanmu. Nah, itu begitu kan? Salin, kemudian kamu tulis. Jangan tulisan temanmu kamu foto, kamu kirim juga. Nah, itu orang yang tidak profesional. Bisa lakukan kolaborasi atau kerjasama dengan teman-teman, ya. Karena di era sekarang ini, ya, era di mana teknologi informasinya itu udah sangat berada di sekitar lini kehidupan kita. Jadi kita tidak menjadi kesulitan untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Bahkan orang yang tidak berkolaborasi itu dia akan sulit untuk bisa menjadi profesional. Nah, jadi nilai yang kedua itu profesional. Jadi perilaku utama profesional itu dia harus bekerja dengan kualitas teknik, dengan standar profesi, kemudian dengan prosedur yang baku. Nah, itu. Dia harus memiliki kemampuan perilaku seperti itu. Dia punya kemampuan, memiliki kemampuan teknis. Ya, kalau kamu misal tadi menyusun laporan, berarti kemampuan teknis kamu itu apa? Yaitu bisa menulis, kan? Bisa membuat tulisan baik, rapi. Nah, itu. Bisa meringkas. Yang tadi tulisan panjang ini nanti bisa diringkas menjadi maksimal 1 halaman. Nah, itu adalah kemampuan teknis adik-adik. Nah, itu. Apalagi kalau adik-adik ini nanti udah sekolah di SMTI, ya, yang namanya SMK, adik-adik ini mengerjakan sesuatu itu harus ditulis. Aku dibuatlah laporannya. Nah, kayak gini, mengikuti kegiatan ini ada materi tentang insan oke, berarti nanti dibuat laporan tentang materi insan oke. Insan oke itu tadi apa? 5 nilai-nilai itu, yaitu pertama integritas, kedua profesional, kemudian yang ketiga yaitu inovatif. Nah, ini.
Nah, yang ketiga itu inovatif. Inovatif itu kita berupaya melakukan penyempurnaan, mempunyai nilai tambah untuk mengimplementasikan gagasan kita sebagai solusi alternatif untuk mempermudahkan suatu proses kerja yang lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat. Nah, itu inovatif. Jadi kalau kita menjadi orang inovatif, kita itu harus punya ide-ide dulu. Nah, itu. Kreativitas. Nah, itu. Jadi para siswa sekarang ini ya, anak milenial sekarang itu harus memiliki kreativitas, memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, itu. Kemudian memiliki kemampuan kritis. Nah, itu. 3C ini. Kreativitas, kemudian komunikasi, kemudian kreativitas, kritis, berpikir kritis. Nah, itu ya, beda kreativitas dengan berpikir kritis. Jadi segala sesuatu, kalau kita melihat sesuatu itu, kita udah mulai punya pikiran kritis. Pikiran kritis itu seperti apa, adik-adik? Pikiran kritis itu seperti misalnya kita pernah mengenal yang namanya 5W1H. 5W itu, W pertama what, apa. Nah, itu kan. Nah, itu. Nah, kemudian W kedua how. Who, siapa. Nah, itu. Kemudian W yang ketiga, apa W yang ketiga? Why. Nah, why. Mengapa? Apa ini? Kenapa ini? Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian W yang keempat, when. Nah, itu. Kapan? Nah, itu. Kan kita udah kalau diamnya kapan berarti waktu. Berapa lamanya? Kemudian kapan cepatnya, lambat cepatnya. Nah, itu. Kemudian W yang kelima, where. Ya. Di mana? Di mana kejadian ini, di mana? Atau ini di mana kita mau melakukan sesuatu itu? Nah, jadi kita udah di pikiran kita itu udah berkutik menjadi lingkaran berpikir kita atau menjadi logika berpikir kita untuk memikir sesuatu itu. Nah, kemudian how, yaitu bagaimana? Bagaimana itu kita udah mulai melihat bagaimana cara kerjanya atau apa. Nah, ini. Jadi adik-adik itu orang yang berpikir kritis itu dengan menggunakan metode 5W1H ini. Nah, itu. Nah, ini sekolah di SMTI itu harus seperti itu. Karena adik-adik ini nanti disiapkan untuk menjadi tenaga kerja industri dengan kewirausaha industri. Harus mengerti itu, harus mengerti. Kalau tidak mengerti itu, kita tidak bisa memiliki orang yang mampu memiliki. Industri ini suatu pelayanan di mana kita itu secara terus-menerus untuk membuat segala sesuatu itu memiliki nilai tambah. Kita cari, berpikir terus kita supaya bagaimana sesuatu itu memiliki nilai tambah. Apa sesuatu memiliki nilai tambah ini? Contoh saja, ubi. Tahu ubi? Singkong. Nah, singkong. Begitu kita ngelihat singkong ini, wah singkong ini kalau jadi singkong begini saja ini kalau dijual ini enggak seberapa ini, paling sekilonya 4.000. Tapi kalau singkong ini diiris-iris, kemudian digoreng, kemudian dikasih perasa, pasti sekilo itu nanti menjadi 10.000. Berarti kita udah memberikan nilai tambah udah lebih dari 100%. Nah, jadi inilah yang disebut industri. Jadi kita udah mulai berpikir. Tadi kita cerita tadi singkong itu tadi nilai tambahnya dari singkong yang biasa tadi yang ditanam oleh petani dicabut jadilah buah singkong ini. Nah, kemudian nanti buahnya ini kita iris-iris, kemudian kita kasih kapur sirih, direndam dengan kapur sirih, kemudian kita goreng. Setelah kita goreng, nanti kita kasih perasa, apakah kita mau kasih rasa pedas atau kita mau kasih gula aren, misalnya macam-macam itu.
proses itu udah namanya industri. Nah, itu. Kalau industri itu ada macam-macam, ada proses, ada kontrol, kemudian ada utility mekaniknya, automationnya. Nah, itu. Udah ada 3 jurusan di sini. Yang proses, yang mengiris-ngiris tadi, kemudian yang menggoreng tadi, itu jurusan kimia industri. Kalau yang tadi dia membuat, oh ini supaya ada rasanya begini, ada apa ini, kemudian rasanya renyah. Nah, ini namanya pengawasan mutu, yaitu kualitas, yaitu quality control atau QC. Nah, itu. Jadi PM itu kalau bahasa Inggrisnya QC, quality control. Nah, itu. Nah, kemudian kalau teknik mekatronika tadi kalau biasanya orang mengiris singkong itu pakai pisau biasa dengan tangan, nah ini oleh anak mekatronika itu ngiris singkongnya itu, singkong itu berjalan sendiri, kemudian dia menentukan di tempatnya sendiri, ya, kemudian langsung ada pisau mengiris sendiri, langsung bergerak sendiri, yaitu dengan menggunakan teknologi sensor. Nah, teknologi sensor, kemudian ada lagi teknologi pisau. Kalau teknologi pisau itu bahasa Inggrisnya teknologi cutting teknologi. Nah, itu. Kemudian singkong itu bisa berjalan sendiri ke tempat cuttingnya, ke tempat pisaunya. Nah, itu namanya conveyor. Nah, itu teknologi conveyor. Nah, semuanya itu dilakukan dengan menggunakan peralatan listrik. Nah, kemudian singkong itu bisa berjalan, bisa itu semuanya itu ditentukan oleh kontrol automation, elektronika. Kemudian diprogramkan oleh bahasa-bahasa program. Alat-alat itu diprogramkan, diatur oleh bahasa-bahasa program. Itu namanya program komputer. Jadi nanti anak teknik mekatronika itu dia nanti belajar mekaniknya, teknologi cuttingnya, kemudian belajar tentang elektronnya, ya, listriknya, elektronikanya, dan juga dia belajar bahasa komputer, programming. Nah, itu. Nah, jadi ada tiga dunia keilmuan di situ akan dipelajari oleh anak teknik mekatronika. Nah, kalau anak pengawasan mutu tadi dia melihat rasanya, mutunya. Bagaimana singkong itu rasanya tetap rasanya, tidak berubah-ubah. Siapapun yang membuatnya, kalau dia udah menggunakan standar kerja yang baku, menggunakan formula yang baku, rasanya tetap itu. Nah, itu. Nah, itu jadi itu anak pengawasan mutu. Nanti yang mendesain rasanya itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang teknologi tadi dia bisa tahu tadi nilai tambah singkong itu teknologi prosesnya itu oleh anak kimia industri. Nah, jadi nanti anak-anak ya di sini nanti banyaklah belajar bagaimana bisa menjadi manusia inovatif. Karena kamu itu nanti di kimia industri itu, di pengawasan mutu, di teknik mekatronika itu banyak berbasis teknologisme itu. Teknik. Jadi adik-adik ya yang masuk di SMT ini udah langsung jurusan teknik ya. Teknik di proses, kemudian teknik quality control, kemudian teknik automation. Jadi kalau mekatronika itu, teknik mekatronika itu udah dunia otomatis. Jadi semua kehidupan kita ini dibuat otomatis. Nah, jadi yang membuat itu siapa? Orang mekatronika dengan menggunakan ilmu mekanik, ilmu mesin, kemudian ilmu listrik dengan ilmu komputer. 3 ilmu itulah yang nanti akan diutak-atik menjadilah otomatis. Nah, itu. Jadi di industri itu bisa otomatis. Tentunya disitulah kita berinovasi. Kemudian nilai yang keempat lagi
Ada namanya yaitu kalau tadi pertama tadi integritas, yang kedua profesional, yang ketiga inovatif, yang keempat produktif. Nah, ini kata produktif. Nah, itu harus menjadi manusia produktif. Nah, itu ya. Kalau orang ya manusia produktif itu tiada hari dia itu kerja terus. Kerja. Yang kata Bapak Presiden kita itu, kabinet kerja. Nah, itu artinya itu apa? Kabinet produktif. Nah, itu. Jadi kalau kita mau menjadi manusia produktif, menjadi siswa SMTI yang produktif, ya harus ini tadi. Kalau siswa itu kerjanya belajar dan belajar terus. Nah, itu ya. Ya sekali-sekali bikin suatu pekerjaan. Nah, itu. Tadi misalnya tadi pengolahan singkong. Kemarin Bapak itu bersepeda lewat Kabupaten Maros. Itu kebun singkong itu banyak sekali itu, banyak sekali. Nanti adik-adik bisa kalau punya sepeda, kita goes sendiri. Goes SMTI. Nah, nanti kita bisa jalan-jalan, lihat kebun singkong, lihat apa lagi kalau di Makassar ini. Nah, itu. Apa? SMP 19 Maros itu. Di sekitar itu banyak sekali kebun singkong. Nah, ini. Saya berpikir ini, anak kelas 1 ini harus bisa bikin keripik singkong. Nah, itu. Jadi banyak hal adik-adik yang harus dijadikan pekerja. Halo? Mohon maaf untuk sementara di pending sebentar karena Bapak Kepala Sekolah lagi ada terima telepon. Jadi mohon peserta untuk bisa mengerti. Setelah menelpon dilanjutkan kembali. Ya, jadi adik-adik itu, jadi untuk menjadi manusia produktif itu, ya betul-betul kita ini harus punya tadi inovasi tadi. Inovasi tadi itu tadi 3C itu tadi. 3C itu tadi yaitu kreativitas, kolaboratif, kemudian kritis. Nah, itu berpikir kritis. Nah, ini harus menjadi perhatian adik-adik. Bagaimana bisa menjadi orang produktif. Nah, itu. Untuk bisa menjadi orang produktif adik-adik, kalau kita mau berhasil itu tidak boleh sendiri. Harus bekerja sama. Maka Bapak mengajak adik-adik ini harus punya kemampuan bekerja sama. Harus punya kemampuan bekerja dalam kelompok. Ada orang itu dia bisa kerja kalau dia sendiri. Tapi kalau udah ramai-ramai, kerjanya main. Nah, itu bukan orang produktif itu. Nanti akhirnya tidak berhasil. Gagal. Ini yang harus menjadi perhatian adik-adik semua, yaitu bagaimana kita supaya bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai kinerja yang maksimal. Ini ada bekerja dengan menggunakan sumber daya. Kita lihat sumber daya, kita lihat apa yang ada di lingkungan kita. Nah, kita cari kemudian sumber daya yang ada di sekitar kita ini bisa kita mau optimalkan sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, itu. Jadi adik-adik nanti diajarkan juga diajar di teknik kimia, diajarkan nanti tentang matematika. Disinilah nanti adik-adik bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya itu apa adik-adik? Kalau orang produktif itu harus ngerti itu. Sumber daya itu apa sumber daya? Sumber daya itu adalah bisa berupa orang. Nah, itu. Di sekitar kita itu kan banyak orang-orang. Nah, itu kan. Kita manfaatkan, kita optimalkan orang-orang. Nggak usahlah dalam rumah kita saja. Ada bapak, ada mama, ada adik, ada kakak, ada saudara, ada sepupu, ada kakek malah mungkin, ada nenek mungkin. Nah, itu bisa dioptimalkan.
Bisa saja misal ada salah satu anggota keluarga kita tidak ada kerjaan, kita optimalkan suruh ngiris singkong. Ada lagi yang tidak ada kerjaan, kita suruh menggoreng. Jadi adik-adik ini bisa nanti sambil sekolah bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Yang Bapak sebut itu tadi, itu namanya kegiatan wirausaha. Nanti di kelas naik ke kelas tingkat 2, nanti di kelas 11 nanti adik-adik belajar yang namanya pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini di sini nih, inovatif dan produktif itu nanti akan diterapkan di mata pelajaran kita. Nah, itu. Nanti di PM itu nanti ada pelajaran yang mengenal pengenalan bahan. Nah, itu. Nah, itu bisa saja bahan-bahan di sekitar kita itu apa. Nah, itu. Ada lagi pengenalan apa lagi selain pengenalan bahan, siapa orang PM di sini? Mutu bahan ada juga kan, pengendalian mutu bahan. Nah, itu bahan baku itu. Nah, itu harus dikenali. Nah, itu. Jadi memang di sini ini untuk produktif itu bagaimana kita mengelola sumber daya kita itu bisa menjadi efektif dan efisien. Yang sumber daya itu tadi. Saya katakan tadi, kita adik-adik itu kalau mau menjadi produktif itu harus tahu mengelola sumber daya. Sumber daya itu apa? Nah, itu tadi bisa berupa orang. Sumber daya itu bisa juga berupa kekayaan kita, barang-barang yang kita miliki. Di rumah misalnya kita punya pisau, di rumah kita punya panci, di rumah kita punya mesin cuci, punya televisi, punya komputer, punya rumah juga itu sendiri. Rumah-rumah itu ada ruangan-ruangannya. Itu kita bisa kita manfaatkan mau dijadikan apa. Nah, ini orang berinovasi produktif harus begitu dia. Harus bagaimana? Nah, kemudian sumber daya itu bisa juga berupa uang. Uang yang kita miliki. Bapak kita punya uang. Adik-adik juga kalau dikasih uang jajan, ini adik-adik sekarang udah bingung ini. Kalau tidak sekolah, tidak dapat uang jajan. Kalau sekolah, dapat uang jajan. Ini gimana ini? Nanti harus kompromi dengan bapaknya atau mama. Mak, saya ini udah tidak sekolah lagi nih. Bukan tidak sekolah, saya sekolahnya di rumah. Ini gimana uang jajan saya, Mak? Ini. Nanti uang jajan itu adik-adik kelola. Jangan hanya untuk dibeli barang atau dibeli sukanya jajan, mentang-mentang judul uangnya itu uang jajan, uang itu dijajankan terus. Harusnya uang itu diproduktifkan. Bisa jadi modal adik-adik untuk usaha atau apa. Udah mulai berpikir begitu adik-adik. Dari kecil dari itu sebenarnya orang Amerika itu dari SMP dia itu udah diajar untuk bagaimana dia bisa menjadi wirausaha. Apalagi adik-adik ini udah tamat SMP. Maka saya menginginkan mulai dari tahun pertama di SMTI itu udah mulai ke sana berpikirnya. Ya karena kita ini kan manusia insan oke tadi. Nah, itu kan insan oke itu kan integritas, profesional, kemudian inovatif, produktif. Kemudian yang terakhir yang namanya kompetitif. Kompetitif itu adalah menjadi yang terbaik, memiliki daya saing dan keunggulan, serta berguna bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini orang kompetitif itu adalah orang yang memiliki daya saing, keunggulan, serta berguna bagi diri, masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, itu kompetitif. Ini sudah menjadi kompetitif itu atau daya saing itu sudah menjadi tujuan utama kita. Nah, itu. Nanti pada kesempatan ini saya mau sampaikan bagaimana visi SMTI. Coba Pak ditayangkan. Anak-anak, disalin ya. Visi ini disalin. Visi kita itu apa? Jadi semua adik-adik ini ya, saya ucapkan selamat datang. Adik-adik ini sudah menjadi keluarga besar SMK SMTI Makassar. Sekarang visi keluarga besar SMTI Makassar itu apa? Coba kita baca sama-sama. Kemudian adik catat ya, adik catat. Nah, itu. Jadi tadi ya adik-adik kita mengenal tadi yang namanya
kompetitif itu tadi itu memiliki daya saing dan keunggulan serta berguna. Nah, itu. Nah, coba lihat adik-adik, di PC kita ini sudah menyebutkan kompetitif itu, yaitu memiliki daya saing. Jadi PC SMK SMTI Makassar 2020-2024. Jadi PC ini 5 tahun ini adik-adik, 5 tahun ini. Kita capai PC ini 5 tahun. Kalau adik sekolah di sini nanti ada yang 3 tahun atau 4 tahun, maka adik itu udah merasakan nanti bagaimana PC kita ini sudah tercapai. Jadi PC kita itu adalah menjadi sekolah vokasi industri yang kompeten dan berdaya saing global. Nah, ini. Jadi sekolah kita ini adik-adik namanya sekolah vokasi industri. Nah, itu vokasi industri. Nah, tadi di lagu Insan Oke itu tadi ada menjadi orang industri itu seperti apa. Jadi vokasi industri ini adalah sekolah kita ini nanti mencetak orang yang bisa bekerja dan bisa berwirausaha di bidang industri. Nah, itu di vokasi industri. Kalau adik-adik jadi pegawai negeri, nanti adik-adik bekerja di lembaga-lembaga Kementerian Perindustrian. Nah, itu. Nah, kalau misalnya di wira swasta, adik-adik ini jadi pengusaha industri. Nah, itu. Kalau adik-adik bekerja di industri, ya ini. Jadi keterampilan yang kita lakukan itu adalah keterampilan industri. Nah, itu. Nah, jadi nanti di sini menjadi sekolah vokasi industri yang kompeten dan berdaya saing global. Dihafal ya adik-adik. Nanti kalau ditanya orang visi misi SMTI Makassar apa, harus tahu ya, harus hafal. Yaitu menjadi sekolah vokasi industri yang kompeten dan berdaya saing global. Nah, itu nanti di laporan itu harus ada ya. Harus ada menuliskan visi SMK SMTI Makassar tahun 2020-2024 adalah menjadi sekolah vokasi industri yang kompeten dan berdaya saing global. Nah, berdaya saing global itu tadi adalah kompetitif itu. Nah, kemudian untuk mencapai visi ini yang kita lakukan itu nanti adalah ini tadi melaksanakan kemitraan nasional dan internasional dalam rangka pelatihan, pemagangan dan penempatan kerja. Jadi adik-adik ini nanti kita latih, kita berikan kesempatan magang di industri, kemudian nanti kita cari tempat kerjanya, mau kerja di mana. Nah, itu nanti itu yang akan kita lakukan nanti secara bersama-sama. Kemudian misi yang kedua, melaksanakan pendidikan vokasi dual sistem berbasis kompetensi pada bidang teknologi proses, quality control, dan otomasi industri. Teknologi proses itu adalah anak kimia industri, quality control itu adalah anak pengawasan mutu, otomasi industri itu adalah anak teknik mekatronika. Nah, kemudian nanti kita juga melakukan misi yang ketiga, melakukan peningkatan kompetensi lulusan, tenaga pendidik, dan kependidikan. Nah, jadi itu adik-adik misi kita ada 3 ini. Ini yang 3 yang harus dicatat ya, dicatat. Dibuat di laporan itu. Nah, itu. Yang penting laporan itu wajib harus ada visinya. Misi nggak usah lah. Misinya tulisannya terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya, selanjutnya Pak, selanjutnya. Next, selanjutnya. Ini yang slide terakhir ini. Slide terakhir ini, ini Bapak Ibu, adik-adikku sekalian ya, siswa SMTI baru yang ganteng, yang cantik ya. Ini. Kita di sini mengenal namanya zona integritas. Nah, ini. Tadi kan barusan kita di Insan Oke itu kan kita tadi ada integritas, profesional, produktif, kompetitif, ya, dan inovatif. Jadi 5 ini ya. Nah, di sini kita ada namanya. Kalau adik-adik nanti masuk sekolah atau pergi ke SMTI, nanti kita ada mengenal namanya zona integritas. Nah, di zona integritas ini mengajak supaya kita itu tidak boleh korupsi. Nah, itu.
Ingat, adik-adik ini dibiayai oleh negara. Adik-adik ini nanti banyak menggunakan uang negara. Kalau adik-adik ini malas belajar, berarti adik-adik ini korupsi. Tidak melaksanakan tugas, adik-adik itu korupsi. Karena nanti kan akan diberi kuota internet itu tiap bulan nanti dikasih 50.000. Nah, itu tadi. Jadi kalau yang dulu kasih uang jajan itu mak dan bapak, sekarang sekolah kasih uang jajan, uang internet namanya. Jadi 50.000 per bulan. Hati-hati, uang itu harus digunakan untuk belajar. Kalau uang itu kalau adik-adik tidak belajar, tidak mengumpulkan tugas, tidak belajar dengan baik di rumah, berarti adik-adik korupsi. Nah itu. Nah, kemudian selain itu, kita mengenal juga di zona integritas itu kita harus bersih melayani. Jadi kita melayani orang, ya kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan tugas, ini tidak ada apa-apa. Karena ingin secara lebih ikhlas. Untuk bisa mencapai zona integritas ini ada 6 komponen yang harus ada pahami. Pertama, change management. Change management itu manajemen perubahan. Tadi adik-adik udah belajar tentang produktif dan inovatif. Produktif dan inovatif itu adalah salah satu manajemen perubahan atau change management. Nah itu. Itu tadi ada produktif, inovatif atau inovatif produktif. Nah, itu di sini di change management ini harus bisa di situ. Kemudian komponen yang kedua kita mengenal yaitu penataan tata laksana. Penataan tata laksana itu yaitu e-office. E-office itu kita punya sekolah digital. Kita punya di mana adik-adik itu nanti untuk lihat buku pelajaran itu tidak perlu lagi fotokopi. Sudah bisa dikirim lewat WA, bisa dikirim lewat barcode, bisa dikirim lewat link. Nah, itu nanti itu belajar. Itu namanya e-office atau sekolah digital. Nah, itu di situ. E-office itu sama juga dengan sekolah digital. Jadi sekolah kita itu udah berada di dunia maya. Nah, sekarang ini kan kayak kita ketemu ini. Ini sebenarnya e-office ini. Nah, itu. Atau sekolah digital atau biasa disebut e-learning. Nah, itu. Kemudian juga di sekolah kita itu punya SOP juga, standar operasional prosedur. Jadi punya prosedur, punya tata tertib, ya. Harus itu harus dilakukan. Kemudian juga kita menganut undang-undang informasi. Ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu tentang informasi publik. Jadi adik-adik itu boleh nanti minta surat keterangan, bisa minta fotokopi atau namanya file raportnya. Jadi raport itu enggak ada lagi. Adik-adik bisa setiap saat adik-adik bisa minta file raportnya. Bahkan bisa minta ke gurunya. Bu, saya ini ibu kasih nilai 8. Dari mana asalnya? Bu, Pak, saya dikasih nilai 5 ini. Saya tidak tuntas ini, Pak. Apa? Dari mana asalnya? Coba Bapak jelaskan, bisa tidak? Boleh, adik-adik boleh tanya kepada ibu guru seperti begitu, tidak masalah. Karena kita memang sudah mengenal dengan namanya keterbukaan informasi publik. Kemudian juga adik-adik kita mengenal juga nama penataan manajemen SDM. Yang tadi manajemen SDM, yaitu di mana SDM kita harus kreatif, harus mampu punya komitmen tinggi, ya. Harus punya tadi yaitu di penataan manajemen SDM itu kita mengenal tadi insan oke. Nah, jadi di insan oke itu nanti kita harus betul-betul menjadi itu. Kemudian selain itu adik-adik kami juga punya namanya penguatan pengawasan ini ya, di mana di sini kita mengenal yaitu tidak ada antara konflik of interest antara tidak punya kepentingan, semata-mata kami ini ingin mendidik adik-adik ini betul-betul bisa menjadi manusia yang kompeten dan memiliki daya saing global. Harus ke sana itu. Jadi kami ini tidak mengada-ngada,
Memang betul-betul ingin seperti itu. Kemudian juga kita tidak ada gratifikasi. Jadi adik-adik nggak perlu nanti dikasih nilai oleh guru 9, langsung datang ke rumah bawa oleh-oleh. Nah, ke rumah nggak boleh. Itu namanya gratifikasi. Nah, itu. Terus kemudian kita juga namanya ada juga yaitu tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ingat adik-adik, sekolahmu ini adalah sekolah negeri, bukan sekolah swasta. Sekolahmu ini adalah sekolah Kementerian Perindustrian. Nah, itu bukan sekolah swasta nih, sekolah punya Kementerian Perindustrian. Kan kita juga ada namanya Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan itu punya sekolah juga, sekolah Kementerian Keuangan. Kemudian misalnya kehutanan punya sekolah juga, itu sekolah kehutanan. Kalau ini adik-adik ini masuk ke sekolah ini namanya sekolah Kementerian Perindustrian. Instansi pemerintah kita ini, instansi pemerintah. Jadi SMTI Makassar ini merupakan instansi pemerintah. Dia harus punya akuntabilitas kinerjanya. Kinerja kami ini apa? Tahu nggak adik-adik? Kinerja kami ini bagaimana adik-adik tamat itu langsung bekerja. Kinerja kami ini tahu enggak? Adik-adik ini harus lulus itu harus memiliki nilai rata-rata itu di atas 7,5 kalau tidak salah. Ini menjadi kinerja kami. Kalau adik-adik ini malas belajar, nilainya rendah, udah SMTI Makassar kinerjanya rendah. Nah, itu. Kemudian juga adik-adik ini harus kompeten, harus diuji kompetensi. Nah, itu, uji kompetensi. Nanti kalau adik-adik tidak kompeten, berarti kinerja SMTI itu tidak rendah. Nah, itu. Jadi ini yang itu. Kemudian yang terakhir yaitu di mana yaitu pelayanan publik. Nah, ini pelayanan publik. Jadi ada 6 adik-adik. Kalau adik-adik mendengar wilayah zona integritas SMK SMTI Makassar, berarti itu adalah perubahan manajemen, inovasi produktif itu tadi, kemudian penataan tata laksana, yaitu peraturan sekolah, kemudian informasi sekolah, kemudian sekolah digital, kemudian penataan manajemen SDM itu berarti insan oke. Kemudian pengawasan. Ingat, adik-adik ini kami awasi. Adik-adik ini kami awasi bisa melalui wali kelas, bisa melalui guru bidang studi. Jadi kami nanti guru bidang studi itu nanti atau wali kelas itu nanti kami selalu melakukan pertemuan-pertemuan seminggu sekali. Nah, itu nanti akan ketahuan itu adik-adik yang ini tidak pernah ikut, yang ini pernah, yang ini rajin, yang ini malas. Nanti ketahuan itu sampai dengan ke wakil kepala sekolahnya, ke kepala sekolahnya, bahkan sampai ke orang tua. Kami kemarin itu udah mengharapkan kepada orang tua adik-adik yaitu atau para wali yaitu bagaimana kita mendidik anak kita ini, yaitu mendidik adik-adik ini yaitu secara bersama-sama. Nah, itu mungkin udah mulai sekarang itu mama dan bapak itu udah mulai ngintip-ngintip adik-adik itu belajar atau tidak. Bahkan mungkin ada yang ngikut di situ. Kemudian tadi akuntabilitas kinerja, kemudian pelayanan publik. Adik-adik kalau datang ke sekolah ada ditulis di situ Pusat Layanan Publik SMK SMTI Makassar. Itu nanti kalau mau berurusan itu ke situ, nggak usah kemana-mana. Pintunya di situ. Pintu kita satu. Pintu pelayanan publik itu di satu. Di depan itu. Adik-adik mau nanya apa, mau berurusan apa, di situ datang ke situ aja, nanti di situ nanti akan ada yang ngurus. Kalau adik-adik tidak diurus di situ, adik-adik lapor aja. Nah, itu lapor aja. Nah, itu. Mungkin begitu adik-adik ya, mungkin udah itu jadi insan oke. Ingat ada 3 hal di sini ya, tolong diperhatikan. Pertama tadi lagu insan oke itu harus selalu didengar. Buka YouTube aja insan oke, maka nanti akan muncul itu lagu insan oke-nya. Dihafal ya, dihafal.
dihafal. Mungkin mulai besok tuh Pak udah boleh nanti dicoba pagi-pagi sambil menunggu instruktur nyanyi lagu Insan Oke. Lagu wajib dulu lah selama 3 hari ini menjadi lagu wajib kita setiap pagi ya. Itu menjadi lagu wajib kita, yaitu lagu Insan Oke. Di mana Insan Oke ini menjelaskan tentang 5 nilai itu. 5 nilai itu harus dihafal ya, harus hafal ya 5 nilai itu ya. Integritas, profesional, produktif ya, profesional, inovatif, produktif, kompetitif. Itu udah urut itu, nggak boleh dibolak-balik. Jadi sebelum itu integritas dulu, itu yang menjadi dasar. Udah kita berintegritas, kita menjadi orang profesional. Integritas itu orang yang beriman dan takwa. Kalau profesional itu orang yang bekerja tuntas. Yang orang inovatif itu adalah orang yang berpikir kritis dengan punya jiwa kreativitasnya tinggi. Nah, kemudian produktif orang yang bisa menghasilkan sesuatu, punya nilai tambah ekonomisnya. Nah, kemudian kompetitif dia memiliki daya saing. Nah, itu kesimpulannya. Mungkin demikian adik-adik ya. Selamat. Itu kalau yang belum sarapan mungkin boleh sambil sarapan. Itu enggak harus videonya dimunculkan, bisa sambil baring ikut. Jadi videonya ditutup saja, enggak usah itu ditutup. Kalau ikut itu ditutup sambil baring, sambil apa, supaya juga internetnya tidak menguras internetnya, mubazir. Kalau adik-adik selalu dengan menggunakan video. Jadi waktu pembukaan saja kita pakai video, atau pertama saja, udah itu tutup, pakai tulisan saja, sambil baring, capek nanti duduk terus itu menghadap handphonenya. Nah itu ya, itu nggak usah begitu, ditutup aja, nggak apa-apa. Boleh kami sambil baring di tempat tidur, itu diletakkan di bantal HP-nya. Nah itu begitu caranya, Yang penting nanti terdengar itu ya, dicatat. Nah itu ya. Jadi seperti itu caranya. Cara belajar online itu seperti itu. Nah itu. Lebih enak santai, tapi hasilnya harus ada. Jangan jadi orang bermalas-malasan. Jangan ya. Harus insan oke. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, insan oke nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak. Ada bekasi industri. Nanti harus ada. Mungkin demikian ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan ini ya, memberikan kesempatan kepada saya bisa bertatap muka dengan siswa baru ini. Udah tahu kan nama saya kan, sudah tahu ya? Muhammad Sabri, nama saya Muhammad Sabri. Ya, itu. Ada 2 Muhammad Sabri di SMT ini. Satunya kepala sekolah, satunya wakil kepala sekolah. Nah itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian tadi penyampaian materi Insan Oke dari Bapak Dr. Andes Muhammad Sabri MPD. Ya, perlu diperjelas ya, karena di sekolah kita ini ada 2 Muhammad Sabri, 1 Dr. Andes Muhammad Sabri MPD, 1 Muhammad Sabri Esos. Itu perbedaan ya. Kalau Dr. Andes Muhammad Sabri MPD itu kepala sekolah kita, kalau Muhammad Sabri Esos itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, jadi ini pengenalan pertama juga buat anak-anakku sekalian, supaya nanti ketika ada urusan-urusan mau diurus di SMTI, mau ketemu sama siapa itu, anak-anakku tidak bingung lagi. Sudah bisa dipahami. Baik, saya kembali kepada materi dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebelum saya serahkan kepada peserta untuk kalau ada pertanyaan, saya ingin sedikit memberi resume dari atau ringkasan dari materi yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, penyampaian materi tadi adalah masalah Insan Oke, yaitu nilai-nilai Insan Oke yang ada di Kementerian Perindustrian atau
SMK SMT Makassar, yaitu nilai-nilai insan oke itu ya adalah 1, integritas, 2, profesional, 3, inovatif, 4, produktif, dan 5, kompetitif. Jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa mencatat nilai-nilai insan oke itu, dan sedapat mungkin nanti mungkin bisa nanti dibuat resume ya, maksimal 1 lembar saja tentang insan oke ini, yang terutama 5 nilai insan oke yang disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah apa itu visi SMK SMT Makassar selama 5 tahun ke depan. Perlu Anda ketahui, visi itu sama dengan daya hayal atau cita-cita SMK SMT Makassar itu apa 5 tahun ke depan, yaitu ingin SMK SMT Makassar ingin menjadi sebuah sekolah vokasi industri yang kompeten dan berdaya saing global. Daya saing global di sini perlu kita perjelas, berdaya saing level nasional dan berdaya saing level internasional. Kemudian visi itu dibarengi dengan langkah-langkah atau misi SMTI Makassar, yaitu melaksanakan 1, misi pertama adalah melaksanakan kemitraan nasional. Yang kedua, melaksanakan pendidikan vokasi dual system. Yang ketiga, misi yang ketiga adalah melakukan peningkatan kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan ini adalah alumni kita, itu akan kita tingkatkan kompetensinya, kemampuannya, supaya bisa berdaya saing di industri dengan pesaing-pesaing yang lain atau dari alumni-alumni SMK yang lain. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga tadi menjelaskan tentang satu aturan atau satu sistem yang diterapkan di SMT Makassar, yaitu namanya zona integritas atau ZI. Zona integritas itu terdiri dari 6 poin yang di dalamnya. Yang pertama adalah manajemen perubahan atau change management. Yang kedua, penataan tata laksana atau sekolah digital, e-office. Ya, jadi kita sudah menerapkan e-office. Jadi perangkat-perangkat pembelajaran, informasi-informasi itu tidak lagi secara manual, tetapi sudah bisa diakses secara digital. Kemudian yang ketiga, kita juga menerapkan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi sekolah kita ini semua pergerakannya itu berbasis standar. Semua kegiatan itu terstandar. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum melakukan atau mengurus sesuatu, perhatikan dulu SOP atau standar yang telah kita terapkan di SMT Makassar. Kemudian yang keempat ada penerapan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Undang-Undang Informasi Pelayanan Publik. Kemudian yang kelima ada manajemen sumber daya manusia, dan yang keenam terakhir adalah anti gratifikasi. Baik peserta sekalian, demikian tadi materi-materi yang disampaikan oleh Bapak pemateri. Barangkali bisa diaktifkan kembali Zoom-nya, operator. Oke, saya sesi sekarang adalah sesi pertanyaan. Barangkali ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silahkan secara langsung atau secara chat, itu akan kami baca, nanti akan dipantau oleh admin kita. Silahkan untuk coba dipencet raise hand kalau ada pertanyaan supaya kita bisa pantau. Siapa? Ada. Muhammad Farid. Di Facebook. Ada? Ada. Oke. Muhammad Farid, saya lihat ingin bertanya. Silakan Anda kemukakan pertanyaan Anda. Farid ya. Muhammad Fadli. Sorry, Muhammad Farid. Muhammad Farid, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda. Iya. Ya, kami batasi 3 pertanyaan saja kalau karena ada sesi berikutnya lagi, sesi kedua. Muhammad Farid gimana?
Atau kita melangkah kepada Nurul Kela Nefrira April. Silakan. Coba host di unmute. Ya, coba di unmute dulu suaranya. Ada pertanyaan Nurul Kela. Saya ulang kembali. Jurusan KI Nurul Kela Nefrira April. Silakan kalau mau ditanyakan. Ada? Enggak ada gitu. Oh, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan tapi resan ada muncul. Selanjutnya operator ada lagi? Oh. Oke, untuk pertanyaan kapan pembagian kelas nanti akan silakan Anda berkomunikasi di via WA grup Kapro masing-masing. Itu nanti akan ada. Akan ada pengumuman pembagian kelas melalui Kapro masing-masing. Kepala. Ya, mudah-mudahan insya Allah setelah materi ketiga nanti akan ada pembagian kelas setelah selesai hari ini. Kita upayakan acara PLS hari ini selesai sebelum jam 12. Kita upayakan semaksimal mungkin, ya. Oke, untuk kemudian pertanyaan dari Herul Basra Rusli. Ya, kimia industri, rambut berapa sentimeter Pak? Ya, nanti itu akan dijawab oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Karena itu ranahnya beliau, nanti ada sesi materinya itu nanti akan dijawab. Mohon untuk Bapak Wakil Kesiswaan Pak Magena bisa mencatat itu pertanyaan anak-anak kita sambil nanti disampaikan pada saat pemateri. Kemudian kapan pengambilan baju Pak? Wah, ini nanti akan dijawab oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian sarana. Ya, sekaligus merangkap Ketua Koperasi SMT Makassar. Mungkin itu nanti pada hari kedua, insya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak nanti saat materi praktek industri apa bisa lewat online? Barangkali ini mungkin Pak Kepsek bisa jawab, bisa menjelaskan. Gitu. Barangkali Bapak Kepala Sekolah mungkin ini yang pertanyaan bagaimana nanti saat materi praktek industri apa bisa lewat online. Itu barangkali mungkin bisa sedikit dikasih penjelasan Pak. Ya, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Kepala SMK SMT Makassar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang tadi ada bertanya, kalau praktek bisa dilakukan online tidak? Nah, tadi Bapak udah kasih contoh tadi. Misalnya kalau kita mau menjadi manusia produktif, adik-adik udah mulai ditugaskan. Saya tadi udah tugaskan. Adik-adik coba praktek bikin keripik ubi. Kalau di lingkungan rumahnya ada kebun ubi. Tinggal kerjasama dengan apa namanya itu, dengan yang punya kebun. Nanti yang punya kebun nanti itu nanti kita bikin keripik tukang kebun. Nah itu misalnya seperti begitu. Itu salah satu contoh praktek-praktek. Jadi nanti nanti para siswa ini nanti untuk praktek itu nanti mungkin dilaksanakan di sekolah. Tapi kita sekarang ini belum boleh datang ke sekolah. Kita tunggu perkembangannya dulu, Nanti akan ada perkembangan di mana pemerintah Kota Makassar ini belum mengizinkan anak-anak itu masuk ke sekolah. Jadi kita masih melakukan kegiatan melalui online seperti ini. Tapi nanti untuk guru-guru praktek, mungkin nanti untuk tahap pertama ini, untuk bulan pertama ini, yaitu
melakukan pengarahan-pengarahan dulu. Praktek itu arahnya kemana. Nah, ini nanti kan ada mata prakteknya. Kalau tidak salah kelas 1 itu ada 3 mata prakteknya. Kalau tidak salah di kelas 10. Di kelas 10 itu ada 3. Setiap jurusan itu sama itu. Ada 3 mata praktek. Nah, nanti di 3 mata praktek ini nanti akan dijelaskan oleh guru-guru praktek melalui pembelajaran jarak jauh seperti ini. Dan juga kami akan berusaha untuk itu. Ada juga adik-adik nanti diurus. Kami menginginkan ada surat izin orang tua bahwa adik-adik ini boleh datang ke sekolah. Sebab ada beberapa orang tua itu tidak mengizinkan anaknya datang ke sekolah. Nah, maka nanti adik-adik bikin surat izin orang tua bahwa orang tua itu mengizinkan untuk datang ke sekolah. Nah, ditulis ya secara tertulis, izinnya secara tertulis. Nah, itu. Jadi begitu ya adik-adik ya. Jadi nanti praktek itu bisa saja berupa dengan cara online, dengan mana adik-adik nanti di rumah mengerjakan sesuai arahan atau perintah. Ada job sheet-nya, ini yang dijadikan untuk langkah-langkah prakteknya. Jadi mungkin begitu ya adik-adik ya. Nanti itu ditunggu dulu. Pokoknya belajar dulu secara online seperti begini dulu. Nanti menunggu bagaimana nanti perkembangan dari pemerintah. Kemudian nanti kami tunggu juga surat izin dari orang tua ya. Surat izin dari orang tua bahwa adik-adik itu sudah dibolehkan untuk belajar di sekolah. Sebab nanti kalau terjadi apa-apa, pihak sekolah tidak bisa bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah itu. Jadi begitu ya. Karena kita ini masih masa PSBB. Gitu. Demikian ya. Terima kasih. Ya, demikian tadi penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah sudah menjawab pertanyaan dari Ananda Khairunisa. Mungkin cukup sampai di situ barangkali karena saya tidak. Ya, ada pertanyaan satu lagi, saya tambahkan saja. Muhammad Suaib dari jurusan pengawasan mutu. Pak, kalau diizinkan JIPA wajib pakai surat izin. Ya, mungkin ini nanti masalah izin-izin ini tentang siswa itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya, jadi Ananda Suaib mungkin bisa bersabar, nanti akan dijawab. Ini masalah izin untuk, ya, izin orang tua dalam proses pembelajaran kita atau datang ke sekolah barangkali nanti ini. Ya, mungkin ini nanti akan dijawab kembali. Baik, Ananda sekalian, demikian barangkali pemaparan materi dari Bapak Kepala SMK SMT Makassar tentang Insan Oke. Insya Allah ini akan menjadi pengetahuan baru buat kalian-kalian yang siswa baru di SMTI Makassar, karena ini memang selama ini kami yang ada di SMTI Makassar yang sudah terlebih dahulu bergabung di SMTI Makassar itu sudah menerapkan namanya Insan Oke. Jadi kalian mau tidak mau karena sebagai pendatang baru harus memahami dan melaksanakan apa itu Insan Oke. Yang ada 5 poin tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kepala SMK SMTI Makassar. Dan sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK SMT Makassar atas partisipasi Bapak Kepala untuk membawakan materi untuk anak-anak kita, siswa baru kita ini. Ya, demikian barangkali sambil menunggu untuk persiapan materi kedua, yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kami akan menginformasikan kembali yang belum mengisi daftar hadir, harap untuk mengisi link daftar hadir yang disebar di grup WhatsApp program studi masing-masing. Barangkali semua sudah bergabung di grup WhatsApp program studi, ada link yang akan di-share di situ, dibagikan, mohon untuk diisi. Karena kalau Anda tidak mengisi materi hari pertama ini, kami anggap Anda tidak hadir pada acara pengenalan lingkungan sekolah kita kali ini. Sekali lagi untuk bisa mengisi link daftar hadir yang telah di-share, disebar di grup WhatsApp masing-masing program studi Anda. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa yang tidak sempat bergabung pada kesempatan Zoom meeting kali ini,
dan yang mengalami gangguan pada saat live on atau live streaming YouTube kita tadi, kami mohon maaf dan kami perlu menyampaikan, dan kalau misalnya ada temannya yang tidak bisa masuk dan Anda punya komunikasi sama mereka, tolong disampaikan bahwa hasil acara kita hari ini akan kami rekam, kami akan delay dan kami akan masukkan nanti di YouTube secara delay, bukan live streaming. Nah, dan sekarang Anda bisa menyaksikan yang lain yang tidak bergabung di Zoom meeting kita ini, bisa live di Facebook dengan akun SMK SMTI Makassar. Silakan kalau ada teman-temannya nanti yang belum bisa berkesempatan bergabung di Zoom meeting SMTI, silakan akses live Facebook di SMK SMTI Makassar. Itu juga secara live di situ. Tapi untuk di YouTube untuk saat ini karena ada gangguan, ada masalah teknis, kita tidak bisa live streaming di YouTube. Oke, sambil menunggu persiapan materi dari materi kedua, perlu kami sampaikan bahwa materi ini nantinya akan, saya ulang kembali, akan dibawakan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pengajaran, yaitu Bapak Muhammad Sabri Esos. Jadi Muhammad Sabri lagi. Ya, sembari kita menunggu persiapannya. Ya. Beliau adalah akan membawakan materi dengan judul Sosialisasi Keunggulan Belajar di SMK SMT Makassar dengan program dual system. Jadi kita punya program pembelajaran yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain, yaitu namanya program dual system. Program dual system ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu supaya Anda mengenal program ini. Program belajar seperti ini adalah program belajar yang diadopsi dari program belajar internasional. Jadi ini lebih dulu diterapkan di negara Jerman sana. Jadi Anda ketahui bahwa kita ini akan mengadopsi pendidikan dual system atau pendidikan sistem ganda dalam bahasa Indonesianya. Itu terlebih dahulu sudah dilakukan oleh pemerintah Jerman. Sekolah-sekolah vokasi di Jerman itu sudah diterapkan dan mereka berhasil. Ya, pemerintah Jerman berhasil menerapkan pendidikan dual system. Insya Allah mudah-mudahan ini tahun ketiga di SMK SMT Makassar dan mudah-mudahan ini akan kelihatan hasilnya, akan kelihatan link link and match, keselarasan antara dunia sekolah SMK dengan industri. Jadi itu arahnya nanti. Tapi itu akan nanti dijelaskan lebih jauh kembali oleh Bapak Muhammad Sabri Esos. Gimana Pak, sudah siap Pak? Oke, jadi Bapak pemateri kita sudah siap dan saya harap Ananda bisa berkonsentrasi kembali, bisa fokus kembali mendengarkan pemaparan dari Bapak pemateri. Sebelum saya serahkan kepada Bapak pemateri, saya persilahkan Anda semua bisa meng-close terlebih dahulu kameranya seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah supaya tidak menguras kuota, supaya juga jaringan pada saat nanti pelaksanaan materi ini bisa berjalan maksimal, bisa bagus. Tidak apa-apa di close dulu, Anda bisa sambil minum-minum kopi, sambil makan sanggara barangkali. Ya, jadi yang penting Anda hanya tinggal mendengarkan. Intinya seperti itu, Anda bisa tinggal mendengarkan. Kami tidak perlu tahu apa yang Anda lakukan di situ. Yang jelasnya Anda mendengarkan. Silakan dicatat poin-poinnya, ya. Silakan Anda nanti bertanya kalau dikasih kesempatan. Untuk terlebih dahulu, sebelum kami kasih kesempatan, volumenya atau suaranya itu bisa di mute terlebih dahulu atau di nonaktifkan terlebih dahulu supaya materi kita bisa berjalan dengan maksimal. Ya, oke, bisa dipahami ya. Perlu kami, sebelum saya serahkan kembali, saya ingin sedikit mengulas profil dari pemateri kita ini. Sekali lagi, nama beliau adalah Muhammad Sabri Esos.
dan beliau sekarang sementara menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Makassar. Insya Allah tidak lama lagi akan menambah gelar beliau menjadi master. Kemudian beliau yang tidak kalah pentingnya perlu kalian ketahui adalah merupakan salah satu alumni dari SMK SMT Makassar itu pada tahun 84 ya. Jadi anak kandungnya SMT Makassar itu juga beliau, dan salah satu anak kandung dari SMT Makassar yang berhasil dalam dunia profesi, dalam dunia pekerjaan. Insya Allah Anda semua 5-10 tahun yang akan datang bisa mengikuti jejak beliau sebagai alumni yang berhasil dalam dunia kerja. Saya kira itu mungkin profil singkat beliau, dan kalau ada yang masih kurang nanti bisa ditanyakan langsung kepada beliau tentang siapa itu Muhammad Sabri Esos. Tidak berlama-lama lagi, saya serahkan saja kepada Bapak pemateri, dengan hormat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMTI Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK SMTI Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi, yang saya hormati Bapak Ibu para wali kelas, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK SMTI Makassar, dan yang saya hormati seluruh staf SMK SMTI Makassar yang sempat hadir di pagi hari ini. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah di SMK SMTI Makassar di tahun ajaran 2020-2021 ini. Dan tak lupa pula, mari kita sama-sama kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang selalu mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Amin. Baik anak-anakku sekalian, dari tadi sudah disebut-sebut namanya, jadi saya yakin anak-anakku sudah tahu semua bahwa di SMT itu ada dua nama yang sama, ya. Jadi satu untuk kepala sekolah dan satu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, itu persis sama dengan namanya. Ya, jadi saya kira nanti kalau untuk mau mengenal nantinya lebih jauh, nantinya kita ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, apakah mungkin lewat dengan online ataukah mungkin nanti kalau sudah bisa kita ketemu di dalam kelas, itu nanti kita akan ketemu, karena kebetulan juga saya mengajar PPKN, jadi kelas 1, 2, dan 3 khususnya untuk kimia industri. Ya, kalau PE pengawasan mutu itu juga lain gurunya, ya. Jadi nantinya kita bisa ketemu setiap minggunya di dalam kelas, kalau insya Allah kalau kita sudah bisa memasuki kelas. Baiklah anak-anak sekalian, saya juga mungkin artinya pemaparan kami mungkin juga tidak sepanjang apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Kami hanya mungkin artinya memberikan suatu pengertian apa sih sebenarnya itu dual system itu, ya, karena saya yakin mungkin anak-anakku sekalian baru juga mendengar apa sih itu sebenarnya dual system. Kita ini selama belajar di SD, SMP, baru begitu mendaftar di SMTI ada namanya pendidikan dual system, ya. Jadi pendidikan dual system itu, kalau dual itu asal kata dua, ya. Jadi asal katanya dari dua, kemudian sistem itu adalah cara,
metode, model. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dua cara tempat pendidikan yang ada di SMTI. Di antaranya pendidikan di sekolahnya sendiri, ya. Kemudian yang kedua pendidikan di industri. Nah, itulah namanya pendidikan dual system, ya. Jadi dua cara tempat pendidikan yang ada di SMTI. Selain daripada sekolah berarti di industri juga ditempati, ya. Oke, next, ya. Nah, kemudian tujuannya dual system bertujuan untuk memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan dengan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di perusahaan industri. Ya, jadi perlu saya sampaikan kepada anakku sekalian, ya, salah satu tujuan pendidikan dual system kita tidak seperti dengan sekolah-sekolah lain yang kita kenal, namanya juga PKL, ada namanya prakerin, ya, itu pernah dulu kita lakukan, tapi itu hanya berkisar 3 bulan. 3 bulan lamanya. Jadi kita pikir bahwa kalau hanya sekedar praktek selama 3 bulan di industri, itu kita menganggap bahwa keluaran anak-anak kita itu belum kompeten. Ya. Hanya mungkin sekedar hanya datang untuk mengambil data, hanya datang untuk melihat-lihat bagaimana itu proses itu. Ya. Nah, yang kita inginkan, yang di dual system ini memang betul-betul anak-anak kita harus memahami dan harus menguasai itu mulai dari prosesnya, ya, sampai dengan bisa menjadi bahan yang bisa kita jual. Nah, itulah yang kita harapkan, artinya kita di pendidikan dual system ini. Nah, itu. Kemudian kita juga di SMTI, ya, menganut namanya 321. Ya. 321 itu, ya, 3 semester di sekolah. Dalam hal ini semester 1, 2, dan 3 itu belajar di sekolah. Ya. Kemudian dengan semester 4 dengan 5, berarti dalam 1 tahun ini harus berada di industri. Jadi 2 semester berada di industri. Kemudian setelah selesai semester 5, berarti masuk di semester 6, kita kembali tarik masuk di sekolah. Itu dalam hal persiapan untuk pelaksanaan ujian akhir. Nah, itulah artinya yang kita selama ini sudah masuk tahun ketiga, ya, pendidikan dual system kita ini, ya, memang sih yang selama ini masih kita lakukan dengan secara bertahap. Karena bagaimanapun juga, kita harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada di industri. Tidak semua juga industri, begitu kita artinya bermohon, meminta tempat pendidikan dual system atau namanya PDSI, pendidikan dual system di industri. Tidak semua industri itu langsung menerima kita 1 semester. Apalagi namanya kita langsung minta 1 tahun. Itu tidak semua, karena mereka juga mempersiapkan dengan sekolah-sekolah lain, bukan hanya semata-mata dengan sekolah SMK SMTI Makassar yang ada di Indonesia wilayah timur. Jadi itu. Jadi untuk tahun ketiga ini memang artinya belum berjalan dengan normal. Memang ada masih sebahagian besar yang artinya menerima kita ini itu selama 3 bulan, ya, dan ada juga sudah 6 bulan yang selama ini sudah ada yang di Jakarta, di Kendari, kemudian juga di Jawa Timur itu sudah ada yang selama 6 bulan dia di sana. Nanti setelah itu kita pindahkan lagi. Kalau seandainya perusahaan itu siap menerima untuk 1 tahun, alhamdulillah kita sekolah tidak repot-repot lagi untuk mencarikan tempat PDSI-nya. Nah, itu semua artinya sekolah yang mengusahakan, bukan anak-anak kita.
Tinggal anak kami bersedia mau keluar atau bagaimana, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan dual system ini, ya, kami sangat mengharapkan atas kerjasama dengan pihak orang tua siswa. Ya, karena tanpa dengan kerjasama dengan orang tua siswa, saya yakin pendidikan dual system kita tidak akan mungkin bisa tercapai. Ya, pengalaman memang sih kami juga sangat menyadari yang tahun-tahun sebelumnya ada sebahagian orang tua siswa juga artinya mempertanyakan kepada kita di sekolah. Tiba-tiba anaknya disimbang selama 6 bulan. Ya, orang tua tadinya dia tidak mengetahui bahwa itu selama 6 bulan. Ya, tadinya dia hanya tahu hanya 3 bulan. Tetapi tiba-tiba karena kita artinya memang tadi kami juga sudah sampaikan bahwa kita ini berjalan tahap demi tahap. Kami juga tidak langsung sekaligus minta 1 semester dan saya juga tidak minta langsung satu tahun. Ya, mengawali minta 3 bulan. Begitu artinya berjalan dengan selama 3 bulan di pertengahan jalan prakteknya anak-anak kita, kami usulkan kembali dengan surat masuk dengan industri. Apa artinya diperbolehkan anak kami ini bisa kita perpanjang selama menambah lagi 3 bulan. Berarti dalam 6 bulan 1 semester. Jadi itu memang kami jalan dengan secara tahap bertahap. Tidak langsung sekaligus. Ya, itu. Kemudian di dalam pelaksanaan dual system kita ini, yang penting anak-anak kami siap untuk tinggalkan Sulawesi Selatan. Itu kalau berani keluar di Sulawesi Selatan itu semua biaya transportasinya itu kalau lewat dengan pesawat itu dibiayai oleh sekolah. Ya. Kalau kita mau melihat dengan jumlah SPP-nya saya yakin tidak mungkin bisa mencukupi. Ya. Tetapi karena ini kita alhamdulillah masih pemerintah karena SMT ini adalah sekolah negeri, ya, masih kita juga disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau anak-anakku nanti kalau sudah di semester 4, ya, semester 4 siap untuk keluar di Sulawesi Selatan, insya Allah itu kan kita akan bekali dengan tiket pesawat. Kalau mau tinggalkan, karena saya yakin, ya, kami artinya perlu juga kami sampaikan bahwa tidak semua juga nantinya, ya, tidak semua juga anak-anak kami minta artinya prakteknya di Sulawesi Selatan. Ya. Kami sangat juga artinya mengharapkan suatu dukungan oleh bapak orang tua siswa. Itu artinya bagaimana bisa artinya mengikhlaskan, mengizinkan anaknya nantinya kalau dia praktek di luar di Sulawesi Selatan. Ya, karena ini sekolah ini terus terang kami sampaikan bahwa ini sekolah anak-anak bangsa kita. Jadi berhak dimanapun dia. Itu pun makanya kita di sini penerimaan siswa juga kita tidak ada namanya zonasinya. Jadi semua berhak masuk di SMTI. Beda dengan artinya sekolah-sekolah SMA, SMK yang dibawa dinas. Itu ada zonasinya, tetapi kalau kita di SMTI, kita buka seluas-luasnya. Siapapun saja berhak masuk di SMTI. Nah, itu. Kemudian selain daripada artinya penempatan dual system kita anak-anak kita, ini lagi tetap juga kami sangat mengharapkan ini dalam 1 minggu ini sudah 2 kali ada perusahaan, ya, sudah 2 kali ada perusahaan penerimaan karyawan di sekolah ini. Ya. Jadi ini juga kami sangat mengharapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa atas kerjasamanya. Untuk mencapai artinya program kita ini, ya, harus orang tua siswa harus ikut berperang. Ya. Jadi bukan hanya sekadar kita ini menamatkan anak-anaknya Bapak, Ibu, tetapi kita ini begitu tamat di SMTI, itu masih tanggung jawab kita, pengelola sekolah untuk mencarikan lapangan kerja anak-anak kita. Tidak seperti dengan sekolah lain. Saya berani mengatakan bahwa kami tidak sama dengan SMA yang lain atau SMK yang lain. Kenapa? Karena kami di SMTI tidak sekedar untuk menamatkan. Begitu tamat tetap juga tanggung jawab kami di sekolah. Bagaimana bisa artinya membantu mendapatkan lapangan kerja anak-anak kita. Ini terbukti 2 minggu yang lalu dengan minggu yang lalu hari Jumat. Itu salah satu PT
PT Karya Manunggal Jati yang berada di Goa itu menerima alumni kita sebanyak 11 orang. Itu dia minta 8 laki-laki, 3 perempuan. Itu berada di quality control. Nah, jadi itu. Nah, ini yang kami harapkan. Kita buka selebar-lebarnya untuk seleksi ini. Ya, terkadang juga anak-anak kita tidak ada kurang perhatiannya untuk mau ikut seleksi karyawan. Nah, begitu juga kami sangat kami sangat mengharapkan dukungan kepada orang tua, memberikan dorongan kepada anaknya. Kalau saya sih pribadi, saya hanya bisa menyarankan mungkin lebih bagus karena memang kita di sekolah ini, Bapak Ibu, kita di SMTI istilahnya memang kita mengkader tenaga siap pakai di industri. Ya. Jadi itu. Jadi kami harapkan ya. Jadi kami sangat mengharapkan artinya dukungan kepada nanti kalau ada orang tua siswa yang mendengarnya, kami sangat mengharapkan. Ya, nanti kalau anak-anak kami, tolonglah disampaikan kepada bapaknya atau ibunya, oh SMTI seperti ini. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Nah, dasar untuk pelaksanaan dual system, ya, kami juga artinya tidak seenaknya saja bahwa kita ini begitu langsung merencanakan pendidikan dual system tanpa dengan dasar. Itu tetap juga kami juga mengacu dengan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini undang-undang yang dari Diknas ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ini menyangkut masalah perguruan tinggi. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, ini artinya dari kementerian kita. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Nah, kemudian terakhir peraturan Menteri Perindustrian nomor 107 ya garing M garis mendatar IND garing per garing 11 garing 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian. Nah, inilah yang menjadi dasar kami artinya melaksanakan namanya pendidikan dual system di industri. Oke, next. Nah, kemudian pilar dasar dual system terdiri dari pertama kurikulum, silabus dan modul pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan industri. Jadi kami dari kurikulum termasuk dengan silabus dan modul itu memang harus lean and match dengan industri. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kita ini memang artinya sebelum kita menyusun kurikulum memang kita duduk bersama dengan pihak-pihak perusahaan, utamanya dengan pihak ARD-nya untuk menyusun kurikulumnya SMTI supaya apa yang kita pelajari di sekolah di laboran-laboran itu memang ketemunya dengan di industri. Nah, itu. Kemudian yang kedua, penyediaan tempat prakerin siswa. Nah, ini penyediaan tempat prakerin siswa ini adalah itu bagian daripada sekolah. Jadi bukan anak-anak kami kalau sekolah-sekolah yang lain itu kan terkadang siswanya dia suruh cari tempat untuk prakerinnya. Kalau kita di sini tidak. Sekolah yang mengurus, tinggal kita di sini anak-anak kita berikan kesempatan mau memilih kemana. Ya, oh saya mau umpamanya kok di Jawa, saya mau di Jawa Timur, tinggal sekolah memfasilitasi, mengurus, artinya di industri yang mana yang harus. Ya, jadi bukan lagi tinggal sekarang ini anak-anak kami tinggal artinya kita menunggu kesiapannya, kesediaannya, maunya praktek di mana. Ya. Kemudian yang ketiga,
penyediaan infrastruktur pembimbing. Jadi ini penyediaan struktur pembimbingnya ada dua. Jadi ada pembimbing juga di industri dan ada juga pembimbing di sekolahnya. Kenapa? Kenapa terjadi dua pembimbing? Karena diharapkan bahwa antara dua pembimbing ini, ada pembimbing di sekolah dan ada pembimbing juga di industri, itu akan pasti ketemu, ya,